Sebuah negara perlu memiliki konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah suatu negara dan sebagai pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Begitu halnya dengan akuntansi yang memerlukan sebuah acuan atau pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yaitu berupa kerangka konseptual akuntansi keuangan. Rangka konseptual atau biasa kita sebut sebagai conceptual framework ini berisikan mengenai konsep dasar penyusunan standar akuntansi yang harus diikuti dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yaitu bagi pihak-pihak yang berkepentingan di luar manajemen perusahaan. Financial Accounting Standard Board atau disingkat sebagai FASB juga mendefinisikan bahwa kerangka konseptual akuntansi merupakan suatu sistem yang koheren yang memiliki keterkaitan dari tujuan dan fundamentalis yang saling terkait yang dapat mengarah pada standar konsisten dan yang menentukan sifat, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan, di mana kerangka konseptual akuntansi keuangan ini menjadi acuan dalam penyusunan dan menerbitkan standar akuntansi. Sedangkan dalam Framework for the Preparation on Presentation of Financial Statement yang disusun oleh International Accounting Standard Committee atau disingkat sebagai IASC, telah diadopsi penuh oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. Selanjutnya, DSAKIAI akan mengadopsi Conceptual Framework versi tahun 2010 yang disusun oleh International Accounting Standard Board. Pemahaman kerangka konseptual akuntansi ini sangatlah penting untuk dipelajari dalam menerapkan akuntansi keuangan. Kerangka konseptual akuntansi tentunya juga mempunyai tujuan dan peran sebagai acuan untuk digunakan bagi pertama, badan, komite, atau dewan penyusun standar akuntansi. Kedua, penyusun laporan keuangan dalam menghadapi suatu kasus yang belum atau tidak jelas diatur dalam suatu standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, auditor dalam menentukan audit opini atas laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu pemakaian laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang tentunya berlaku secara umum. Terdapat 3 tingkat kerangka konseptual akuntansi. Pada tingkat pertama, yaitu sebagai tujuan dasar, terdiri dari tujuan laporan keuangan. Pada tujuan dasar ini membahas bagaimana tujuan laporan keuangan sebagai tujuan dasar dapat memberikan informasi yang diharapkan dapat berguna bagi para penggunanya, di mana informasi tersebut digunakan dalam mengambil keputusan-keputusan strategis dalam aktivitas bisnis, ekonomi, dan perusahaan, yang terdiri dari membantu menentukan jumlah, waktu, hingga memperkirakan ketidakpastian aliran kas yang mungkin saja terjadi. Tujuan dasar ini sesuai dengan tujuan dan sasaran akuntansi. Pada tingkat kedua, yaitu sebagai konsep-konsep fundamental. Di tingkat kedua, konsep fundamental di sini merupakan dasar yang menjembatani antara permasalahan tujuan akuntansi serta bagaimana dengan akuntansi yang menyangkut masalah pengakuan serta pengukuran. Maka dari itu, di tingkat kedua sebagai konsep fundamental membahas bagaimana tujuan dan sasaran pada tingkat pertama diimplementasikan pada tingkat ketiga. Di antara kedua tingkat ini diperlukan pilar-pilar konseptual yang menjelaskan karakteristik kualitatif dan mendefinisikan unsur-unsur laporan keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan yaitu terdiri dari aktiva, pasiva, ekuitas, investasi, distribusi, pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian. Dan yang terakhir, pada tingkat ketiga, yaitu sebagai konsep-konsep pengakuan dan pengukuran. Tingkat ketiga sebagai konsep-konsep pengakuan dan pengukuran terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, asumsi dasar akuntansi. Yang kedua, prinsip dasar akuntansi. Dan yang ketiga, kendala-kendala atau batasan. Untuk mengimplementasikan tujuan dasar, konsep-konsep ini menjelaskan apa, kapan, dan bagaimana unsur-unsur kejadian keuangan harus diukur
dan dilaporkan dalam sistem akuntansi. Di sini bisa kita lihat, terdapat kerangka konseptual akuntansi yang bisa kita gambarkan sebagai piramida terbalik. Pada tingkat pertama, yaitu tujuan dasar, terletak pada puncak piramida terbalik yang terdiri dari tujuan laporan keuangan. Pada tingkat kedua, yaitu konsep-konsep fundamental, terletak pada badan piramida terbalik yang terdiri dari dua aspek. Yang pertama, karakteristik kualitatif laporan, dan yang kedua, unsur-unsur laporan keuangan. Sedangkan yang terakhir pada tingkat ketiga, yaitu konsep-konsep pengakuan dan pengukuran, terletak pada dasar piramida terbalik yang terdiri dari tiga aspek. Yang pertama, asumsi dasar akuntansi, yang kedua, prinsip dasar akuntansi, dan yang ketiga adalah kendala-kendala atau batasan. Kerangka konseptual di Indonesia. Kerangka konseptual akuntansi versi terakhir tulisan ini dibuat yaitu Conceptual Framework for Financial Reporting tahun 2018, diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB, atau Dewan Standar Akuntansi Internasional DSAI. Kerangka konseptual yang diterbitkan oleh IASB kemudian diadopsi oleh badan-badan standar akuntansi di berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Perlunya dan kebutuhan kerangka konseptual akuntansi ada tiga. Yang pertama, kerangka konseptual akuntansi dibutuhkan oleh badan-badan pembuat standar, termasuk IASB sendiri, sebagai pedoman dalam mengembangkan dan menerbitkan standar akuntansi baru. Adanya kerangka konseptual diharapkan membuat standar-standar akuntansi yang diterbitkan menjadi konsisten. Dengan begitu, diharapkan tidak ada standar akuntansi yang saling bertentangan dalam hal klasifikasi akun atau peristiwa ekonomi, dicatat sebagai pendapatan, beban, aset, kewajiban, atau ekuitas. Kedua, kerangka konseptual akuntansi dibutuhkan ketika terdapat peristiwa-peristiwa ekonomi yang perlakuan akuntansinya belum diatur dalam standar-standar akuntansi yang ada. Untuk itu diperlukan pertimbangan profesional akuntan dalam menangani perlakuan akuntansi dengan berpedoman pada kerangka konseptual yang ada. Yang terakhir, kerangka konseptual akuntansi membantu berbagai pihak dalam memahami dan menginterpretasi standar-standar akuntansi yang ada. Karena standar-standar akuntansi dikembangkan dengan berdasar pada kerangka konseptual, maka interpretasi atas standar-standar akuntansi tersebut tidak akan jauh dari konsep-konsep dalam kerangka konseptual tersebut.